Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anitafaruqi wal udswan amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dongeng. Pak, kalau malam minggu kan bahasannya adalah budaya, terutama sekarang permintaan dari bapak-bapak guru muda yang terus ingin mengetahui tentang karakter dan bagaimana guru lagu dan guru wilangan tentang 17 pupuh Sunda. Baru sampai kemarin ke Magatru. Nah, sekarang Aki kembali ke cerita tentang nyucruk galur laku gubernur. Jadi bahasa Sunda ya, gubernur itu. Kalau bahasa Indonesianya gubernur. Sampailah bahasan Aki kepada gubernur terakhir yang Aki ikuti secara kedinasan. Karena setelah itu kan Aki pensiun. Bahkan sebetulnya dengan gubernur yang terakhir ini, yaitu Pak Aher, Aki itu hanya mengikuti 2 tahun setengah. Atau persisnya 2 tahun 4 bulan 14 hari. Aki dilantik pada tanggal 16 Maret 2009 dan pensiun pada 1 Agustus 2011. Begitu. Namun Aki tidak putus dengan Pak Aher ini. Karena apa? Karena Aki selalu diajak selama beliau masih dinas. Selama beliau masih jadi gubernur. Terutama dengan Bu Neti, dengan ketua tim penggerak PKK yang Aki selalu berkecimpung di bidang KB, kesehatan atau PKK. Ya, dan posyandu terutama. Nah, ini cerita. Banyak yang cerita bahwa Kang Aher itu fenomenal. Kenapa fenomenal? Karena gubernur yang pertama kali dipilih oleh rakyat itu adalah tahun 2008 itu yang berhasil itu Kang Aher. Sebelum-sebelumnya kan dipilihnya oleh DPRD. Jadi rakyat itu belum begitu kenal kepada gubernur-gubernur sebelumnya itu, hanya pada tataran-tataran tertentu. Ya mulai kepala desa ke atas pasti hafal. Tapi kalau mulai Pak Aher itu adalah dikenal karena dipilih oleh mereka, ya, dipilih oleh mereka. Walaupun yang tidak milih kan tahu itu di pencoblosan itu. Yang pertama karena dipilih oleh masyarakat, keduanya dipilihnya itu tidak dikenal. Tidak dikenal karena tidak banyak berkiprah di Jawa Barat. Ya, hanya pada waktu itu pasangannya dengan Pak Dede Yusuf. Nomornya kan nomor 3 kalau tidak salah. Itu yang menang. Sehingga Pak Aher disangka bahwa menangnya jadi gubernur di Jawa Barat itu karena dongkrakan dari Pak Dede Yusuf. Aki waktu itu belum tahu bahwa kenapa tidak Pak Dede Yusuf yang menjadi gubernurnya. Karena ada aturan yang katanya mana suara yang paling banyak di DPRD itu harus jadi ketuanya. Yang kan Pak Dede waktu itu dari PAN, Pak Aher itu dari PKS. Ya, begitu. Nah, yang kedua mengalahkan musuh-musuhnya ini atau rival-rivalnya ini adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi, yang dikenal. Pertama adalah Pak Dani Setiawan berpasangan dengan Pak Iwan Sulanjana. Pak Dani Setiawan itu adalah gubernur, ya, mantan gubernur atau incumbent lah kalau sekarang. Pak Iwan Sulanjana jangan lupa itu Pangdam 3 Siliwangi pada waktu masih dekat pada waktu itu. Itu kan kuat itu suaranya kalau menurut syariat ya. Yang kedua rivalnya itu Pak Agung Gumelar, itu tokoh nasional ya. Apa menteri Pak Agung itu, dan pernah Pak Agung itu menjadi calon wakil presiden bersama Pak Hamzahas pada tahun 2004. Yang berpasangan dengan Pak Nukman Abdul Hakim, mantan wakil gubernurnya Pak Dani. Wah, itu kan orang-orang kuat. Sedang ini Pak Aher baru datang. Ya, Ahmad Heriawan ini ya dengan Dede Yusuf dia menang. Nah, tapi ternyata ya
Aki mendengar setelah kesini-sininya, gimana di Anda suaranya biasa loh, ribut. Terutama Aki kan waktu itu masih jadi kepala dinas kan, ya masih jadi kepala dinas. Apalagi Aki waktu itu kan pindah ke pusat, sudah di Jakarta. Ribut. Ternyata katanya Pak Aher itu kampanyenya itu siang malam itu dikelilingi Jawa Barat itu. Dan mampir sholat di masjid begitu kan. Pasti kalau di masjid banyak orang gitu. Bahwa ini siapa. Karena beliau kan tidak itu, langsung makan di rumah makan. Kadang-kadang jadi pelayan dan lain sebagainya. Itu katanya dilakukannya lama. Saya tidak tahu berapa lama. Jadi tidak murni bahwa dongkrakan dari Dede Yusuf semata, tapi mungkin juga Dede Yusuf memberikan kontribusi yang tinggi. Itu fenomenalnya Kang Aher yang pertama. Yang kedua, Kang Aher itu punya moto yang disebut kudu bisa, sabisa-bisa, pasti bisa. Itu kan tidak terlalu kelihatan agamis zamannya Pak Aang Kunaepi atau Pak Ani, nu jauh orang deket ke nuges deket orang itu kan tidak begitu. Tapi kata-kata bombastis, kudu bisa, sabisa-bisa, pasti bisa. Itu motivasi kepada orang Jawa Barat bahwa sesuatu itu bisa kalau memang kita berusaha sekuat tenaga. Kan gitu pasti bisa. Itu walaupun tentu saja bagi Aki itu bukan hal baru kata-kata itu. Ya, terutama bagi para budayawan itu kan dicetuskan atau dibicarakan itu oleh Pak Momon Gandasasmita. Siapa Momon Gandasasmita? Momon Gandasasmita itu adalah Bupati Ciamis, pernah jadi Bupati Garut dan menjadi koordinator wilayah atau residen Banten. Nah, Aki sering di Banten itu. Jadi dia selalu berbicara adalah ditambah sabisa-bisa, kudu bisa, sing bisa, kudu bisa, sabisa-bisa, pasti bisa. Itu Pak Momon. Jadi katanya sing bisa itu doa, kudu bisa itu adalah keyakinan, sabisa-bisa itu adalah usaha yang maksimal, dan pasti bisa itu adalah keberhasilan. Oleh Kang Aher dan timnya dipotong. Aku juga tidak tahu kenapa itu yang diambil itu, ya seperti sekarang lah. Ada juga kan mengambil Jabar istimewa, Jabar untuk semua, silih asa, silih asi, silih asu, moto-moto calon gubernur kita sekarang. Itu ya, ada juga Jabar bahagia begitu, macam-macam lah. Nah, ini sudah jadinya begitu. Yang kedua adalah Jabar ngahiji, Jabar kahiji. Ini sebetulnya moto ini sudah ke periode kedua, terutama saat mendekati PON 2016. PON Jabar kan juara ke-1, jarang Jabar juara ke-1 karena biasanya kedua, ketiga ya. DKI, Jawa Timur, Jabar, begitu aja dari dulu ya. Itu tentang PON. Tapi setelah kita PON Jabar menjadi juara kahiji, banyak orang wajar aja karena tuan rumah begitu. Ya macam lah, orang senang dan orang tidak senang. Jadi itu kira-kira yang pertama tentang fenomena. Pak Aher belusukannya setelah jadi gubernur tidak seperti zamannya Pak Solihin. Sampai ke hutan kan Pak Solihin itu nongkrong gitu di mana. Atau Pak Aang yang sampai ke masjid-masjid itu. Pertama tidak begitu. Kenapa? Tapi beliau strategis datang ke tempat-tempat ke tempat-tempat kegiatan dinas-dinas. Dihadiri lengkap, itu suka datang. Kan dinas-dinas itu mengundang dari mana? Dari kabupaten kota, dari kecamatan, ngumpulin di provinsi. Beliau selalu datang. Jadi lama-kelamaan visi misi itu dipaparkan di situ. Rajin sekali. Aki tidak akan bicara dulu dengan BKKBN ya. Banyak juga yang diambil kepala dinas itu dari kabupaten kota. Banyak. Sekda Karawang, Sekda Sumedang ya, itu diambil jadi kepala dinas, lupa Aki. Yang Iki ingat itu adalah Bulusi. Bulusi itu kan kepala dinas kesehatan Subang diangkat jadi kepala dinas kesehatan provinsi, Kang Dodong. Terus itu yang sekda dari Bogor itu yang jadi kepala DPMD. Itu semua
memperbanyak perkenalan Kang Aher di masyarakat. Itu yang pertama disebut fenomenal. Jadi sekali lagi beliau berhasil dengan pilihan rakyat pertama, padahal orangnya sebelumnya belum dikenal, dan mengalahkan para incumbent. Itu salah satu fenomenalnya Kang Aher. Kita bersambung ya, banyak cerita. Kenapa Kang Aher Aki banyak cerita? Karena Aki pada saat Kang Aher itu jadi kepala. Sombong ya. Jadi kepala. Jadi kalau Aki dengan gubernur yang sebelumnya itu hanya sebagai staf, sebagai kepala seksi, sebagai kepala bidang. Kalau dengan Kang Aher pimpinan. Kalau dulu kan dengan gubernur yang lain itu hanya sekedar Aki terpakai sebagai moderator, dikenal oleh para gubernur itu begitu. Aki hanya suka karena heureuy dan lain sebagainya. Kalau ini karena kedinasan. Aki membuat kebijakan bersama Kang Aher. Aki ikut rapat-rapat menentukan bagaimana strategi Kang Aher dalam memimpin Jawa Barat. Itu aja dulu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.